Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak-anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekurkur dan 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu yang diurapi Tuhan. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran dan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan hari ini ditampilkan kepada kita oleh penginjil Lukas tentang tokoh Yesus, Simeon dan Maria. Jadi Yesus yang baru lahir itu adalah anak sulung laki-laki dari keluarga kudus Maria dan Yusuf. Dan tentunya bahwa anak sulung ini menurut hukum Taurat Musa diserahkan kepada Tuhan, dan oleh karena itu harus dibawa ke Yerusalem untuk diberkati atau untuk disunat dalam konteks Yahudi pada waktu itu. Yesus pun dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem. Menarik, di Yerusalem tampil seorang tokoh yang bernama Simeon. Simeon itu dikatakan tadi di dalam Injil sebagai seorang yang saleh, yang kudus dan menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Nah, yang menarik dari perjumpaan antara Simeon dengan Yesus yang dibawa oleh orang tuanya ke Yerusalem adalah sebuah perjumpaan antara Mesias dengan Simeon. Dengan demikian terjadilah suatu penggenapan akan janji Allah atau janji Roh Kudus kepada Simeon bahwa Simeon itu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan ketika dia berhadapan dengan Yesus yang adalah Mesias itu, Simeon melantunkan suatu pujian kepada Allah, di mana dikatakan tadi, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Artinya bahwa Yesus yang kecil itu tadi dilihat oleh Simeon dilihat oleh Simeon sebagai Mesias itu, atau sebagai Allah yang dijanjikan oleh Roh Kudus kepadanya. Di mana setelah dia melihat Mesias itu,
Yesus yang dibawa ke dalam bait Allah itu, dia kemudian melantunkan suatu pujian di mana dia akan memenuhi apa yang telah dikatakan oleh Roh Kudus, di mana dia akan pergi, ya, di mana Simeon akan pergi dari dunia ini mungkin, atau mungkin dengan kata lain dia akan meninggal, ya, boleh dikatakan seperti itu. Menarik teman-teman yang terkasih, di situ tampil juga tokoh Maria, ya. Setelah Simeon tadi mengungkapkan suatu pujiannya kepada Allah setelah berhadapan dengan Yesus yang adalah Mesias yang dinantikannya itu, dia mengatakan kepada Maria bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu. Tentu ini merupakan suatu beban bagi Maria. Apa artinya itu? Apa arti pernyataan dari Simeon itu kepada Maria? Ya, tentu di sini kita bisa memahami Simeon hendak menggambarkan suatu peristiwa yang akan terjadi dengan Yesus ke depannya. Seperti yang kita dengar dalam bacaan-bacaan Injil, di mana setelah Yesus pada usia 30 tahun tampil di depan umum, dia berhadapan dengan para penguasa, lalu kemudian tokoh-tokoh agama, atau orang-orang yang berpengaruh dalam budayanya. Jadi ketika dia berhadapan dengan mereka, dia berhadapan dengan orang-orang yang telah menanamkan suatu nilai-nilai tertentu bagi umatnya atau bagi masyarakatnya. Secara khusus bahwa kepada masyarakatnya itu dibebankan berbagai macam hal, atau boleh dalam tanda kutip kita katakan mereka menerapkan suatu kebijakan yang berat sebelah yang menguntungkan mereka sedangkan merugikan orang lain atau umat. Nah, Yesus tampil di sini untuk mengkritik mereka habis-habisan, atau juga menantang mereka atau menyerang balik mereka, dan bahkan melakukan suatu tindakan-tindakan yang dalam menurut mereka bertentangan dengan hukum. Jadi nanti ya fenomena-fenomena seperti itulah yang mungkin dilihat oleh Simeon dalam diri Yesus, sehingga dia mengeluarkan suatu pernyataan itu kepada Maria bahwa suatu pedang akan menembus jiwamu. Dan di sini tentunya Maria ketika Yesus putranya berhadapan dengan para penguasa tadi itu, ya tentu dia sebagai ibu akan merasakan suatu pukulan ketika anaknya itu dituduhlah, atau kemudian ketika anaknya itu diserang gitu ya. Dan puncak dari pedang yang dikatakan tadi oleh Simeon, atau puncak penderitaan Maria ketika menyaksikan Yesus sendiri yang menderita dan wafat di salib, ya. Di mana Maria menyaksikan putranya yang tidak bersalah memikul salib. Tidak hanya memikul salib, bahkan menyuruhnya untuk memikul salib itu meskipun dalam keadaan yang tak berdaya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka menyalibkannya di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Seperti itu Maria menyaksikan sendiri putranya. Bagaimana perasaan seorang ibu? Mungkin itu maksud suatu pedang akan menembus jiwamu yang dimaksudkan tadi oleh Simeon. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini hendak mengedepankan kepada kita bagaimana kita seharusnya mentaati hukum Tuhan, atau bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Di dalam gereja kita mempunyai hukum gereja, kita mempunyai perintah Allah yang tentunya semuanya itu diberlakukan untuk kita, atau menjadi dasar bagi kita di dalam bertindak, di dalam berbuat, di dalam bertutur kata, di dalam bersikap dan sebagainya terhadap yang lain. Sehingga kita pun tampil sebagai orang-orang atau tampil sebagai pribadi-pribadi yang bermakna bagi yang lain. Yesus di sini walaupun kecil, dia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada tradisi orang tuanya atau tradisi manusia. Dia mengikuti apa yang menjadi tradisi orang tuanya untuk disunat. Dia mengikuti, dia tidak menolaknya. Di sini dia sangat menghargainya. Dan sesuai dengan hukum Taurat Musa, dia menghargai hukum Taurat Musa itu. Dan tentu pun kita di sini apa yang menjadi perintah Allah atau apa yang menjadi hukum gereja,
kita taati, kita ikuti sebagai bentuk kesetiaan iman kita juga kepada Allah. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar pada Maria juga untuk setia. Meskipun di tengah penderitaan ini, kita tetap berharap serta merenungkan setiap pengalaman penderitaan hidup kita ataupun pengalaman-pengalaman lain sebagai suatu pengalaman yang mempunyai makna di baliknya. Meskipun itu sakit untuk kita, tetapi kita diajak belajar pada Maria, merenungkan semuanya itu, melihat nilai di balik pengalaman-pengalaman itu. Sedangkan kepada si Simeon kita belajar bagaimana ketaatan kita kepada Allah, hidup kudus dan saleh di hadapan Allah, bukan karena ada motivasi-motivasi, tetapi memang karena kita ingin melihat dan merasakan Allah yang mau datang kepada kita, yang akan datang maupun yang ingin lahir dalam diri kita masing-masing. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita, meneguhkan penghayatan iman kita, meneguhkan kesetiaan kita, meneguhkan ketaatan kita kepada Allah. Semoga. Amin.